Jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia sampan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Pater Domi Kevi SVD menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Hidup manusia bergantung pada Tuhan, bukan kekayaan. Saudara-saudari terkasih, orang yang beriman mempercayai dan membenarkan judul tadi. Tetapi orang yang mengandalkan dirinya sendiri dalam arti tidak percaya Tuhan, atau setengah percaya, atau masa bodoh, ia akan mengatakan bahwa pencapaian usahanya lebih di atas segalanya, sekalipun itu adalah Tuhan. Hari ini sabda Tuhan memberikan pandangan kepada kita sebagai orang beriman bahwa hidup manusia, hidup Anda dan saya, sesungguhnya itu tergantung pada Tuhan, bukan kekayaan. Hal ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu bekerja, kita tidak perlu makan. Semua bergantung pada Tuhan. Tetapi apa yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan yang menyelenggarakan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita jalani di atas dunia ini. Sekalipun kita bekerja susah payah, tetapi jika Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, kita pasti mendapatkannya. Sebaliknya, jika kita berjuang tetapi perjuangan kita itu tidak dikehendaki Tuhan karena melalui cara-cara yang salah, tidak benar, maka usaha dan perjuangan kita itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Dalam bacaan pertama, lagi-lagi Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma masih mengingatkan kita tentang iman Abraham. Abraham hanya percaya dan beriman kepada Allah bahwa Allah akan memenuhi janji-janjinya. Oleh karena itu, Abraham tidak ragu-ragu untuk percaya kepada Allah dan melakukan apa yang dikatakan Allah kepadanya. Bagi Abraham, apa yang dikatakan Tuhan akan dipenuhinya, dan segala janji Allah itu akan dilakukan baginya. Dalam bacaan Injil, ketika Yesus sedang mengajar banyak orang, ada seseorang yang datang kepadanya dan mengadu bahwa saudaranya tidak berbagi harta warisan dengan dirinya. Yesus mempertanyakan pernyataan itu, bahwa siapakah yang mengangkat aku menjadi penengahmu atau hakim bagimu dan saudaramu. Apa yang dikatakan Yesus ini kemudian dijelaskan dengan suatu peringatan bagi kita semua. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Sebab sekalipun seseorang memiliki harta yang berlimpah, hidupnya tidak tergantung pada harta kekayaan itu. Saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan Yesus ini sebenarnya sebuah pengajaran bagi kita bahwa harta duniawi kita cari, kita perjuangkan demi kelangsungan hidup kita di dunia ini. Tetapi bukan berarti hal itu menjadi hal utama
yang harus menjadi pembicaraan kita, yang harus menjadi pergumulan kita pagi, siang, dan malam. Karena kalau harta sudah menguasai hidup kita, bisa jadi yang ada adalah ketamakan, keserakahan, di mana kita mengumpulkan harta kekayaan dan yang kita pikirkan itu hanya diri kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajarkan bahwa harta duniawi yang kita dapatkan di dalam hidup, jika kita memiliki iman, kita akan tahu menggunakannya. Kita tahu tujuannya untuk hidup kita dan hidup orang lain, untuk sosial, dan agar membuat semua orang hidupnya baik melalui hal-hal duniawi yang kita perjuangkan di dalam hidup. Jika kita menjadikan harta duniawi sebagai tujuan utama hidup kita, yang ada adalah serakah, tidak adil, tamak, bahkan apa yang menjadi milik orang lain pun kita rampas. Dan bahkan apa yang harusnya didapatkan orang lain kita halang-halangi. Saudara-saudariku terkasih, pernyataan Yesus bukan sebuah kebencian terhadap usaha dan perjuangan kita soal makan dan minum, soal kelengkapan hidup kita di dunia ini. Tetapi apa yang dikatakan Yesus ini, jangan sampai harta duniawi, keinginan untuk memiliki harta duniawi itu menutupi tujuan kita, tujuan utama hidup kita, yakni bahagia bersama Allah kelak ketika kehidupan kita di dunia ini sudah berakhir. Oleh karena itu, kita disadarkan oleh sabda Tuhan hari ini bahwa Tuhan adalah tujuan hidup kita, bukan harta kekayaan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mohon curahkanlah roh-Mu ke dalam hati dan budi kami, agar kami memahami dan mengamalkan sabda-Mu dalam hidup kami. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, dan bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, mereka yang sedang menghadapi masalah hidup yang berat, dan juga mereka yang sedang sakit. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.